Di tengah upaya untuk membebaskan generasi muda dari konsumsi rokok, pemerintah kota Dortmund, Jerman menyelenggarakan pameran perdagangan rokok Intertabak Asia 2014 di Bali. Sejumlah organisasi di Indonesia dan Jerman telah menentang acara yang akan diadakan pada 27 dan 28 Februari ini. Dan untuk membahas masalah ini telah hadir di Studio Berita 1, Yosef Rabindanata Nugraha dari Indonesia Bebas Rokok, serta Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Bapak Kartono Muhammad. Selamat siang Pak Kartono dan Mas Yosef. Saya ke Mas Yosef dulu. Mas Yosef, ini Anda sebagai salah satu penentang dari acara ini ya. Acara pameran rokok yang akan dihadirkan tanggal 27 dan 28 Februari di Bali. Dan salah satu bentuk penentangan Anda dengan membuat petisi. Petisi ini sudah mulai dari tanggal 1 Desember 2013 yang lalu. Nah, ini muncul petisi ini karena rasa kecewa Anda karena akan diadakan pameran rokok ini, atau sebenarnya karena apa sih? Satu, ya memang kecewa sekali karena ya Indonesia masih mau menerima industri rokok yang mungkin membuat pameran ketika di seluruh dunia pameran tersebut sebenarnya ditolak gitu, dan membuat petisi karena ingin menyelamatkan generasi muda dari ancaman industri rokok, yaitu adiksi dari nikotinnya itu dalam rokok. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ada 3 poin dari petisi yang Anda tuliskan adalah untuk menghentikan penyelenggaraan Intertabak Asia dan memastikan bahwa dari Jerman sendiri tidak menyelenggarakan pertemuan ini terkait dengan perdagangan rokok dan serta menjauhkan diri dari industri rokok. Nah, ini kalau kita lihat dari judul petisi yang Anda tulis saja di Change.org ya, ini adalah Kota Dortmund mempromosikan tembakau, hentikan Kota Dortmund mempromosikan tembakau di Indonesia. Ini petisi sekarang udah menembus 11.210 pendukung ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ramainya ini karena ramai untuk menentang pembebasan rokok di Indonesia atau karena memang ramainya karena dimulainya pameran ini di Indonesia sih, di Bali. Orang-orang Indonesia memang udah kesel sendiri gitu dengan industri rokok yang memang semakin menjual rokok itu ke anak-anak. Mereka sebenarnya nggak menjual rokok langsung ke anak-anak, tapi mereka akan menjual itu dengan iklannya, dengan promosinya kayak gitu. Dan petisi ini juga semakin orang semakin tahu lagi, oh industri rokok ini semakin jahat lagi nih, dia bikin pameran lagi dengan ditolaknya di negara lain. Dia menjadikan Indonesia sebagai tempat sampah terakhirnya mereka gitu loh. Tempat sampah terakhir di Indonesia. Oke, kita tahan di situ dulu. Saya ke Pak Kartono. Pak Kartono, ini Anda melihat tanggapan Anda terkait dengan pameran rokok ini seperti apa sebenarnya, Pak Kartono? Pameran ini sama dengan pameran yang diselenggarakan oleh World Tobacco Asia. Jadi mereka ingin menawarkan produk-produk tembakau. Jadi mereka ingin mendorong promosi rokok, sebetulnya ingin mendukung promosi rokok, produksi rokok lebih banyak di Indonesia dan sebagainya, konsumen rokok lebih banyak di Indonesia lagi. Jadi seperti di dalam World Tobacco Asia, di websitenya mengatakan mereka menargetkan tambahan 3 juta konsumen rokok baru di Indonesia. Itu berarti akan menangkap 3 juta remaja, karena perokok yang dewasa tidak mungkin bertambah seperti itu. Jadi yang disasar pasti anak-anak muda. Jadi memang mereka ingin menjadikan Indonesia adalah tempat berdagang rokok yang paling tapi kalau kita lihat perusahaan tembakau di Indonesia ini kan cukup besar juga ya, cukup banyak bisa kita katakan seperti itu. Dari pameran ini sebenarnya menguntungkan kah atau malah buat sebenarnya? Siapa? Kalau dari sisi perusahaan? Buat perusahaan terang menguntungkan, karena itu kan membantu mereka berpromosi. Tapi kalau dari masyarakat ya ini tunggu merugikan. Nah, tadi Pak Kartono mengatakan adanya World Tobacco Asia ya. Ini yang jadi pertanyaan. Pada saat World Tobacco Asia, pemerintah Bali menolak, tapi karena yang saat ini nampaknya belum ada penolakan. Kenapa nih? World Tobacco Asia dulu di Jakarta, tahun 2010 di Jakarta. Kita menolak, tapi tetap saja diizinkan. 2012 mereka mengadakan lagi di Jakarta, tapi kita demo rame-rame sehingga berhenti. Sudah dibuka tapi berhenti. Dan kita sudah desak kepada pemerintah untuk jangan ada pejabat pemerintah yang hadir dalam upacara itu. Lalu kita demo dan mahasiswa memblokir pintu masuk sehingga mereka gagal. Ada pameran tapi tidak meriah seperti yang mereka harapkan. Lalu mereka janji waktu itu kepada para mahasiswa yang berdemo
tidak akan lagi mengadakan di Indonesia. Tapi ternyata mereka tahun 2014 akan mengadakan lagi di Indonesia. Semula di Bali. Kita desak Gubernur Bali karena Provinsi Bali adalah provinsi pertama yang menyatakan provinsi bebas rokok. Jadi Gubernur Bali kemudian menolak, bahkan menolak audiensi dari mereka. Akhirnya World Tobacco Asia memutuskan 2014 di Jakarta. Kembali lagi ke Jakarta, tentu kita akan tolak juga. Nah, yang ini Intertabak kayaknya sepertinya Gubernur Bali belum tahu. Ya modelnya kan yang meminta izin kan bukan. Jadi belum ada saling pengetahuan antara Gubernur Bali maupun apa, memang sudah ada izin sebelumnya atau pembicaraan sebelumnya? Saya kira proses izin itu tidak sampai ke Gubernur. Jadi izinnya cuma Intertabak mau mengadakan pameran misalnya, itu kan izinnya ke paling yang mengurus izin hotelnya atau event organizer lokal, dan orang yang bagian memberi izin tidak terlalu sadar mengenai apa itu pamerannya, jadi tidak sampai Gubernur. Oleh karena itu kita sekarang ingin mendesak Gubernur Bali juga menolak Intertabak. Oke, baik, kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang. Ya, Anda kembali bersama kami. Pak Kartono, tadi kalau kita lihat begitu banyak sekali penolakan terkait dengan World Tobacco Asia ataupun dengan Intertabak Asia ini. Tapi begitu banyak penolakan, tapi begitu banyak pula caranya untuk masuk ke Indonesia. Ini kenapa sebenarnya? Sebetulnya bukan begitu banyak cara masuk. Mereka seharusnya World Tobacco Asia itu kan berkeliling di berbagai negara Asia. Namanya juga World Tobacco Asia. Jadi mereka bergiliran satu kali pameran di Indonesia, mungkin lain kali di Thailand, mungkin lain kali di Filipina atau di Malaysia atau di Singapura. Tapi mereka tidak bisa karena di sana mereka ditolak. Ya, ujung-ujungnya balik lagi ke Indonesia. Ujung-ujungnya balik lagi Indonesia, jadi 2010 di Indonesia, 2012 di Indonesia, 2014 di Indonesia. Mengapa nggak disebut aja World Tobacco Indonesia? Ya. Nah, ini Anda melihatnya kenapa sih Pak sebenarnya? Karena Indonesia negara yang paling mudah memberi izin seperti itu. Indonesia itu ramah rokok. Itu betul. Karena di dalam websitenya World Tobacco Asia dikatakan Indonesia is the only country who is still friendly to tobacco. Sangat disayangkan kalau begitu. Kita ada 65 juta perokok di Indonesia ini. Lebih dari itu. Karena sebetulnya perokok Indonesia, perokok dewasa itu ada 63% orang dewasa laki-laki Indonesia perokok. Jadi saya kira jumlahnya sekitar 80 jutaan. 80 juta. Nah, Mas Yosef, kalau menurut Anda ini kenapa sih Anda melihat mungkin karena kurang tegas dari pemerintahnya atau karena apa sehingga akhirnya ujung-ujung Indonesia lagi sebagai tempat ramah rokok ini? Salah satunya ya kurang tegasnya, pasti kurang tegas karena pemerintah itu pasti di balik itu semua pasti ada kepentingan-kepentingan tersendiri yang memang masih bisa ramah nih terhadap industri rokok gitu loh. Jadi ya nggak tahu deh nanti di balik itu semua kepentingan dari pemerintah atau DPR atau apapun itu apa kepentingannya, tapi Indonesia sangat-sangat kurang tegas terhadap masalah. Kalau menurut Mas Yosef sendiri apa sih yang akhirnya yang membuat Jerman ataupun Dortmund ini memilih Indonesia untuk menjadi tempat penyelenggaraan pameran rokok ini? Benar tadi kata Pak Kartono Muhammad, Indonesia sangat ramah terhadap industri rokok. Jadi ya seperti World Tobacco Asia yang dipilih ya Indonesia lagi dan Intertabak Asia ini sebenarnya diadakannya 30 tahun sebelum 2014 ini. Jadi setelah 30 tahun kemarin, nah Indonesia baru lagi dipilih lagi untuk diadakan di Indonesia. Itu sedikit koreksi. Intertabak pertama kali menyelenggarakan pameran di Eropa 30 tahun yang lalu. Sesudah itu mereka stop karena negara Eropa sudah tidak suka. Kemudian 2 tahun yang lalu nama Intertabak dihidupkan lagi dengan berupa sebuah PT Intertabak Asia, tapi khusus hanya untuk memasarkan di Asia. Di Eropa tidak mungkin. Jadi mereka menyasar Asia. Nah, Asia itu pertama kali mereka minta Filipina. Jadi Intertabak Asia ini dulunya mau di Filipina, ditolak. Akhirnya ke Indonesia lagi. Ini kita lihat Indonesia menjadi sasaran empuk dong, ya, Pak, memang. Gitu ya. Ya, kita memang gembira dengan seperti itu.
Ini kenapa sih? Apa karena memang perkembangan pesat untuk para industri rokok atau memang begitu banyak industri rokok di Indonesia, jadi ini dilihat seperti sasaran empuk, ramah rokok, seperti apa sebenarnya? Apa yang harus diperbaiki? Sebetulnya kelemahan pemerintah. Tidak ada keinginan untuk melindungi kesehatan rakyat melalui pengaturan konsumsi rokok. Jadi banyak politisi, baik di parlemen maupun di eksekutif, yang sudah terbius oleh asap rokok. Dari pemerintahnya sendiri juga sudah terbius sehingga dengan asap mereka rokok. memang tidak mau tegas terhadap industri rokok, berbeda dengan negara lain. Berarti ketegasan lah yang diinginkan dan yang harus dilakukan saat ini dalam menanggapi atau dalam mencegah Indonesia yang ramah rokok ini. Iya. Nah, ini ketegasan yang seperti apa sih, Pak? Memang harusnya yang kayak tidak apapun yang berbau rokok mungkin tidak boleh. Kita lihat memang perundang-undangan rokok saja masih saat ini masih Jadi, bergulir begitu saja. Bukan itu, tapi kita lihat sajalah Sri Lanka baru-baru ini, Nepal baru-baru ini, Menteri Kesehatannya dituntut oleh industri rokok karena mengatur perdagangan rokok, membatasi perdagangan rokok. Dituntut, tapi dia menang. Di pengadilan dimenangkan. India juga dimenangkan. Jadi berbeda dengan Indonesia. Indonesia kita berjuang untuk mengendalikan konsumsi rokok, yang kita hadapi bukan industri rokok, tapi pemerintah dan parlemen sekaligus. Jadi berbeda kalau di negara lain industri rokok yang berhadapan dengan pemerintah. Kalau di sini pemerintah dan industri rokok satu blok. Kita penggerak anti rokok di blok yang lain. Itulah yang membuat Indonesia jadi ramah pada rokok, konsumsi rokok, pada dan konsumsi rokok seperti menyilahkan anak remaja untuk biarlah diracuni oleh rokok. Oke, kalau Mas Yosef, tanggapan Anda sendiri seperti apa sih sebenarnya memang melihat ketegasan yang memang harus dibutuhkan dalam hal ini? Ya, ketegasannya banyak hal sih, kayak seperti iklan rokok itu memang harus dilarang total di penyiaran di televisi. Harus dihilangkan atau seperti apa? Total hilang, nggak ada lagi, karena di Indonesia iklan rokok mungkin sekarang dibatasi jam 9:30 sampai jam 5 pagi itu di Jawa Barat di WIB. Tapi kalau di tengah itu udah jam 5:30 pagi, dan di Papua apalagi udah jam 6:30 pagi, dan anak-anak sekolah dia udah bangun, udah sarapan segala macam, dan dia ngeliat iklan rokok tentunya kan, yang disiarin di WIB. Nah, iklan rokok itu harus dilarang total karena banyak kelemahannya juga. Lalu peringatan bergambar itu pada bungkus rokok itu bulan tanggal 24 Juni itu udah harus sudah harus diterapkan di bungkus rokok, karena itu edukasi ke masyarakat juga, karena nggak cuma tulisan aja kan, dan perokok yang akan mencoba rokok itu akan ngelihat dari bungkus rokoknya gambar seremnya itu efek dari efek paru-paru atau kanker akibat merokok itu ya. Jadi lebih tahu lagi, nggak cuma sekedar tulisan aja seperti itu. Oke, baik Mas Yosef dan Pak Kartono, kita jeda dulu sebentar, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami, masih dengan Mas Yosef dari Indonesia Bebas Rokok dan juga Pak Kartono dari Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Saya ke Pak Kartono, tadi Anda mengatakan tentang tidak ada pembicaraan sebelumnya terkait dengan pameran rokok ini, dan bahkan mungkin Gubernur Bali pun juga tidak tahu terkait pameran ini. Nah, tapi bagaimana akhirnya mungkin ya para event organizer-nya yang meluncurkan iklan, tapi ini kan tidak akan mungkin tanpa seizin atau tanpa adanya izin. Ya, saya kira kalau gubernur tahu tidak akan diizinkan. Kalau mengingat pengalaman dengan World Tobacco Asia yang ditolak di Bali, maka Intertabak tentunya akan ditolak. Tapi bahwa gubernur belum tahu, itu yang saya tidak tahu bagaimana. Karena mungkin proses izin ini diurus lokal. Bisa saja diurus ke Pemda Denpasar, Pemda Badung, kemudian oleh petugas yang bagian perizinan tidak begitu mengerti persoalannya, jadi pokoknya orang minta izin pameran. Ibaratnya mungkin pameran kecil-kecilan. Ya, dikira ya pokoknya pameran lah gitu. Tidak dilihat kontennya, boleh-boleh saja seperti yang penting mengurus izin. Nah, masalahnya apakah sesudah itu dilaporkan ke atas? Kayaknya enggak. Jadi kayaknya pekerjaan rutin aja gitu, birokrasi rutin aja.
Orang minta izin kasih, masuk mesti lapor ke gubernur kan enggak. Jadi di sini saya kira tugas kita untuk mengingatkan kepada Gubernur Bali, tolong Pak Gubernur, ini ada pameran yang tidak berbeda dengan World Tobacco Asia. Dan ini sangat membahayakan juga ya. Iya. Baik, saya ke Mas Yosef. Mas Yosef, Anda mungkin juga ada upaya kah sempat bertanya atau mungkin ada upaya untuk datang langsung bertemu dengan Gubernur Bali atau Pemda Bali terkait dengan pameran ini? Hari ini sebenarnya tadi pagi itu ada konferensi pers di Bali, itu diinisiasi oleh beberapa aktivis di sana. Dilakukan juga dengan Komnas HAM yang melakukan konferensi pers itu. Dan teman-teman mahasiswa di sana pun sudah akan melakukan audiensi ke Gubernur Bali, dan di sosial media juga sudah ramai untuk mengingatkan ke Gubernur Bali untuk supaya dia tahu kalau pameran Intertabak ini adalah pameran yang sama dengan World Tobacco Asia, dan harusnya ketika dia menolak World Tobacco Asia, harusnya dia juga menolak Intertabak Asia ini. Karena keduanya sama ya, seperti itu. Iya. Nah, upaya lain apa sih yang sudah dilakukan Mas Yosef dan kawan-kawan selain dengan adanya petisi dan mau mendatangkan atau memberitahu Gubernur Bali? Beberapa organisasi di Indonesia seperti Komnas Pengendalian Tembakau dan beberapa organisasi lain dan sudah mengirimkan surat ke Gubernur Bali untuk menolak Intertabak Asia ini. Surat resmi untuk mengingatkan Gubernur Bali untuk menolak. Oke, Pak Kartono, kalau dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau sendiri ada upayakah untuk menolak hal ini? Iya, sama. Jadi untuk bekerja sama dengan teman-teman Indonesia Bebas Rokok ini? Mas Yosef ini membuat petisi, saya sudah mengirim surat ke Wali Kota Dortmund mengingatkan jangan. Udah langsung ke Dortmund ya Pak Wali Kota Dortmund ya, karena salah satu pemilik Intertabak ini adalah Wali Kota Dortmund. Jadi ini perusahaan miliknya kota, kayaknya sebangsa BUMD atau enggak, saya nggak tahu. Tapi Wali Kota Dortmund, dan mendapat dukungan dari teman-teman internasional. Sesudah itu Mas Yosef membuat petisi, kita dukung lagi, dan nanti suatu saat katanya Mas Yosef ini akan ke Jerman, ke Dortmund, langsung. Akhir Februari dan awal Februari akan mengantarkan langsung petisi itu, ada 11.000 tanda tangan, 11.000 lembar tanda tangan ke Wali Kota Dortmund langsung. Dan ini masih menunggu 3.900 lagi atau langsung dikasih? Iya, langsung dikasih. Jadi itu adalah salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Kartono maupun juga Pak Yosef. Oke, baik, kita akan lanjutkan pembicaraan ini usai jeda berikut lagi Pak Yosef dan Pak Kartono. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami. Pak Kartono, tadi Anda mengatakan Anda sudah mengirim surat dan kepada Wali Kota Dortmund ya. Nah, ini udah ada tanggapannya belum sih Pak? Belum, padahal beberapa bulan yang lalu sebelum ramainya petisi di Change.org, saya sudah ngirim surat ke sana setelah saya mendengar bahwa Intertabak yang dimiliki oleh Kota Dortmund, Intertabak Asia akan menyelenggarakan pameran di Bali. Jadi belum ada tanggapan belum ada tanggapan apapun dari Wali Kota, tidak ada jawaban dari Wali Kota Dortmund. Nah, mungkin dengan nanti kehadiran Mas Yosef dan kawan-kawan langsung ke Dortmund, ini akan memberikan kejutan kepada Wali Kota Jerman. Mudah-mudahan akan terkejut. Nah, ini kan juga Yosef bekerja sama dengan teman-teman Jerman di sana terkait dengan menentang penyelenggaraan pameran ini. Ya, jadi petisi ini sebenarnya dibuat oleh dua orang dari dua negara, Indonesia dan Jerman. Di Jerman kita bekerja sama dengan salah satu organisasi untuk perlindungan remaja di sana dari rokok. Petisi ini sebenarnya petisi pertama yang dibuat dari dua negara yang berbeda kebangsaan gitu. Yaitu salah satu namanya Max Vollmer, itu teman saya dari Jerman yang sama-sama membuat petisi, inisiator petisinya. Oke, baik. Nah, ini petisi ini akan dibawa langsung ke Wali Kota Jerman, dan ini kita akan nunggu hasilnya sampai kapan? Wali Kota Dortmund. Jadi saya di sana dari tanggal 28 Januari ini sampai tanggal 6 Februari. Selama itu kita akan mengadakan beberapa event, ada konferensi pers, ada diskusi juga, dan ada pengantaran petisi terakhir. Mungkin sebelum tanggal 27-28 Februari itu akan ada jawaban dari sana, dan semoga akan ditolak
Semoga akan ditolak. Apa yang misalnya sampai Yang ditolak apanya? Intertabaknya. Intertabaknya. Saya kira petisi. petisinya yang Semoga akan ditolak. ditolak intertabaknya dari Gubernur Bali. Nah ini kalau sudah ketemu nanti dengan wali kota Dortmund, apa yang akan Anda katakan? Ya, Indonesia, saya mewakili sekian ribu orang Indonesia yang tanda tangan petisi, ya pastinya ngasih tahu kalau Indonesia, banyak rakyat Indonesia yang menolak kehadiran dari Intertabak Asia ini gitu, dan Intertabak Asia ini akan mereka memang nggak melanggar hukum karena mereka memang membatasi itu dari umur 21 tahun ke atas. Tapi secara moral mereka pasti meracuni anak-anak generasi muda di Indonesia. Oke, nah ini kita berandai-andai. Kalau misalnya petisi ditolak dan ternyata pameran tetap dilaksanakan, bagaimana Mas Yosef? Seperti World Tobacco Asia mungkin kita akan demo ya Pak? Demo lagi Pak Kartono. Seperti itu akan turun ke jalan lagi, menentang ini semua. Kalau cara terakhir itu seperti World Tobacco Asia kemarin, kita akan gerahkan beberapa mahasiswa untuk ke Bali. Oke, closing statement dari Pak Kartono. Mungkin apa yang Anda harapkan baik untuk semua masyarakat Indonesia maupun Pemda Bali, Gubernur Bali ataupun Wali Kota Dortmund? Ya, kalau ke Wali Kota Dortmund kita minta ada sedikit compliance, nurani lah. Jangan dia mengatakan, karena dia mengatakan kami toh tidak melanggar undang-undang Indonesia. Jadi buat dia peduli amat lah Indonesia mau anak Indonesia diracuni atau tidak, undang-undangnya tidak mengelarang kita, ya kita tetap dagang di sana. Jadi kepada Wali Kota Dortmund saya minta nuraninya. Kepada pemerintah Indonesia kami minta jangan terus-menerus menjadikan Indonesia contoh buruk buat negara-negara di dunia ini sebagai negara yang tidak melindungi kesehatan rakyatnya dari asap rokok. Itu. Oke, baik. Kalau dari Mas Yosef mungkin? Kurang lebih sama. Pastinya ingin bilang ke Wali Kota Dortmund sendiri jangan meracuni generasi-generasi muda dari rokok. Ya, dan kepada pemerintah Bali dan pemerintah Indonesia, ya apapun bentuknya pameran, ketika Indonesia menjadi tuan rumah dari pameran mau World Tobacco Asia atau Intertabak Asia, Indonesia menjadi negara yang paling terbelakang karena di negara lain World Tobacco dan pameran Intertabak Asia ini sudah ditolak di negara lain, dan Indonesia ketika menjadi tuan rumah akan sangat terbelakang dan dipermalukan di negara lain. Oke, baik. Memang kita harapkan juga ada ketegasan dari peraturan maupun pemerintah terkait ini, dan juga mungkin kesadaran masyarakat untuk tidak mengatakan tidak pada rokok ya. Kesadaran itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Kartono dan Mas Yosef telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Dan pemirsa Jurnal Siang masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.